Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate lagi ya informasi terbaru kita pada hari ini. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, terkait P3K Guru di tahun 2022. Karena di sini terkait untuk guru honorer baik itu P1, P2, P3, pelamar umum itu wajib verbal ya. Data ini sebelum 5 Oktober 2022. Jadi status verbal ijazah sudah permanenkah hari ini? Jangan sampai terlambat, cek info GTK masing-masing. Jadi ada data-data guru honorer yang harus diverbal Bapak Ibu ya sebelum 5 Oktober 2022. Apakah wajib verbal? Ya, wajib verbal apabila ada masalah ya, ada data yang kurang itu wajib diverbal. Tapi kalau misalnya datanya sudah fix, sudah benar, maka tidak petuk di verbal. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ya. Data yang diperpal sebelum tanggal 5 Oktober tahun 2022. Let's go. Jadi di sini ada pengumuman penting ya, pengumuman penting dari tindak lanjut hasil rapat koordinasi teknis ya pelaksana seleksi P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 tertanggal berapa ya, 22 sampai 24 September 2022 terkait rekrutmen calon P3K guru pada aplikasi SSCASN ya. Nah, jadi ada 3 poin utama ya yang kami bahas pada hari ini. Yang pertama di sini ya, pihak dari kepala sekolah sendiri ya. Jadi kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, harus bisa memastikan Bapak Ibu ya bahwasanya data guru calon P3K telah terverifikasi menyesuaikan data NIK Dukcapil, Dapodik dan ijazah yang tervalidasi dalam satu data yang sama. Tentunya itu melalui laman https verpalptk.data.kemdikbud.co.id oleh operator Dapodik sekolah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru lulus PG maupun yang belum PG atau belum ikut tes, pastikan NIK Bapak Ibu itu terkoneksi dengan data Dapodik ya. Jadi NIK yang ada di Dapodik itu harus valid dan terkoneksi dengan NIK yang ada di Dukcapil ya. Jangan sampai invalid. Bagaimana cara mengeceknya? Bapak Ibu bisa meminta operator sekolah untuk membantu login di Verpal PTK data.kemdikbud.co.id sebelum tanggal 5 Oktober 2022 per hari ini. Jadi masih ada waktu 2 hari Bapak Ibu ya untuk melakukan pengecekan. Nah, itu yang pertama ya, itu yang pertama. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau data kita sudah valid? Kalau misalkan operator sekolah sudah memvalidkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, maka itu tidak ada masalah Bapak Ibu ya, tidak jadi masalah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, tidak perlu galau dan tidak perlu melakukan verbal lagi kalau memang NIK Bapak Ibu yang ada di Dukcapil sudah terkoneksi dengan data Dapodik. Kenapa? Karena nantinya itulah yang akan ditarik ke servernya SSCASN menjelang pembukaan pendaftaran dan login SSCASN. Kemudian data kedua adalah guru calon P3K melakukan verifikasi dan validasi ijazah secara mandiri melalui laman https info.gtk.kemendikbud.co.id. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru ya. Berarti untuk mengecek info GTK, Bapak Ibu tidak perlu terlalu meminta bantuan operator karena Bapak Ibu bisa login mandiri ya, bisa login mandiri mengecek status verbal Bapak Ibu. Kalau perlu
perbaikan, Bapak Ibu lakukan verbal. Kalau tidak perlu melakukan perbaikan, Bapak Ibu tidak perlu melakukan verbal. Kalau memang data ijazah Bapak Ibu itu sudah benar yang ada di verbal, yang ada di Dapodik dan tercatat di dikti, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan verbal. Nah, perhatikan saja poin 9-nya Bapak Ibu ya. Kalau di poin 9-nya itu ada masalah, misalkan harus melakukan verbal, maka Bapak Ibu bisa minta bantuan operator atau Bapak Ibu sendiri yang melakukan verbal ijazah. Nah, kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu harus perhatikan proses verifikasi dan validasi data tersebut itu dilaksanakan sebelum tanggal 5 Oktober 2022. Besok sudah tanggal 4 Bapak Ibu ya. Besoknya lagi sudah tanggal 5. Makanya Bapak Ibu ini penting ya, karena ini pengumuman penting, karena ini adalah tindak lanjut ya pengumuman hasil rapat koordinasi teknis pelaksanaan P3K jabatan fungsional guru. Jadi Bapak Ibu mulai malam ini bisa melakukan pengecekan data-data yang kami sebutkan tadi ya, divalidkan tentunya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini Bapak Ibu perhatikan hasil dari tindak lanjut yang kami paparkan di awal. Seperti inilah petanya nanti Bapak Ibu ya, peta konsepnya nanti seperti ini. Jadi intinya pelamar itu wajib terdeteksi di Dapodik. Kalau THK 2 minimal terdeteksi di database BKN. Kemudian Bapak Ibu sinkronik, yang mana nik itu ada nama, tempat tanggal lahir, dan sesuaikan dengan data yang ada di Dapodik. Kemudian verbal ijazahnya juga dicek poin ke-9. Apakah perlu melakukan verbal atau tidak perlu melakukan verbal? Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena nantinya SSCASN akan menggunakan Dapodik, kemudian SIM PG, e-formasi dan Dukcapil untuk bisa mendeteksi kategori P1, P2, P3 dan pelamar umum. Makanya Bapak Ibu wajib untuk memvalidkan data-data yang kami sebutkan tadi. Jangan sampai seharusnya Bapak Ibu ini menjadi pelamar prioritas 1, tapi karena ada masalah data di bagian nik, di Dapodik, info GTK ataupun verbal ijazah, sehingga SSCASN nantinya tidak bisa untuk mendeteksi status Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan mengerti ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya, ini sebelum 5 Oktober sudah harus jos ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Terkait dengan status verbal ijazah, rata-rata guru lulus PG di info GTK-nya per hari ini sudah berubah dari lolos PPK menjadi lolos PG. Berarti kemungkinan status keterangan status verbal ijazah yang permanen itu bukan lolos PPK Bapak Ibu ya, tapi yang permanen itu adalah lolos PG atau tercatat lolos passing grade. Karena itu fungsinya untuk memetakan Bapak Ibu ya, untuk mendeteksi Bapak Ibu apakah Bapak Ibu nanti P1, P2, P3, P4 dan nantinya berdampak juga di SSCASN pastinya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Terkait dengan info GTK, banyak sekali yang posisinya seperti ini, gagal melakukan proses autentikasi username dan password yang Anda masukkan tidak cocok. Bapak Ibu silahkan koordinasikan langsung dengan operator sekolah. Nanti operator sekolah yang reset passwordnya dan membutuhkan waktu 1 kali 24 jam seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi. Kemudian untuk posisi SSCASN sendiri, posisinya seperti ini. Berarti untuk SSCASN menjelang pendaftaran itu ada update ya, update server. Ini kalau kondisi seperti ini malah bagus Bapak Ibu ya, karena otomatis nanti kalau sudah update berarti tampilannya akan jauh lebih fresh tentunya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.